Ini layar sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik ya. Eh, kita sesuai jadwal aja, jam 9 ya, sambil nunggu yang lain. Jadi kelas ini tuh harusnya dibentuk sendiri siapa ketua kelasnya, supaya nanti ada koordinasinya jelas dan enak kalau misalkan perlu apa-apa. Jadi nanti bisa digerakkan kayak kemarin saya minta dibentuk kelompok, tapi nggak ada yang respon terus. Maksudnya untuk kepentingan yang capstone ini kan. Jadi nggak terlalu dari nol gitu carinya. Kita mulainya nggak dari nol banget. Nah, disicil dulu, tapi nggak ada yang respon. Nah, terkait dengan mata kuliah Capstone Design ini, silakan nanti Anda baca ya. Harusnya sudah pernah baca ini pedoman pelaksanaan untuk Capstone Design. Nah, karena waktunya terhitung mepet juga untuk kelas kerjasama ini, normalnya itu kan 16 minggu, tapi kalau kita lihat di timeline kelas kerjasama kayaknya hanya 12 minggu termasuk UTS dan UAS gitu. Nah, di sini ada Capstone Design kuliah yang harus dipenuhi untuk semester satunya. Nanti semester 2 ada karya ilmiah. Nah, untuk Capstone Design, ini adalah salah satu tugas akhir. Jadi tugas akhirnya itu dua, ada Capstone Design, ada karya ilmiah. Nah, nanti yang teman-teman kerjakan, fokusnya di Capstone Design. Jadi nanti ada pembimbingnya, pembimbing Capstone Design. Kemudian nanti semester depan ada karya ilmiah. Itu juga sama, itu bagian dari tugas akhir. Tapi itu lebih ke menekankan ke apa ya, ke dosennya gitu kalau karya ilmiah. Karena itu terkait dengan biasanya penelitian dosen. Beda dengan capstone design. Kalau capstone design itu bagiannya desain. Jadi desain pemuncaknya itu ada di mata kuliah ini. Kalau normalnya mata kuliah ini reguler itu ada di semester 7. Jadi setelah semua mata kuliah pengantar itu diberikan, baru masuk mata kuliah capstone design. Nah, di sini untuk kelas kerjasama karena hanya ada 2 semester, maka diberlakukan di semester 1 capstone design ya, dengan asumsi apa yang sudah pernah diterima sebelumnya di kampus yang lama, ya itu bisa menjadi modal ya untuk melakukan kuliah capstone design ini. Ditambah nanti ada beberapa materi penguat seperti yang harus yang teman-teman kerjakan sekarang ya di kontrak di semester 1 ini. Nah, terkait dengan caption design, ini bukan mata kuliah yang setiap pekan ada dosen masuk menjelaskan, tapi sistemnya seperti menghandle suatu project. Nah, kalau dibaca di sini, jadi caption design itu seolah-olah teman-teman ini menjadi satu konsultan gitu. Menjadi satu konsultan yang terdiri dari beberapa orang yang isinya itu semua sebagai tenaga ahli masing-masing di bidangnya. Jadi memang tetap harus bekerja kelompok karena tujuan utamanya ini adalah mampu bekerja sama, terus mampu menghargai pendapat, melatih komunikasi, mampu bertanggung jawab gitu atas pencapaian kerja kelompok, kerja sama tim gitu ya. Kemudian melakukan evaluasi setiap langkah pekerjaan yang dikerjakan gitu. Nah, dasarnya itu berangkat dari satu permasalahan yang kompleks. Nah, asumsinya kan setiap proyek ya kompleks gitu. Jadi contoh, saya di bidang gedung, kemudian kelompok yang saya bimbing itu menggarap suatu proyek gedung. Bikin apa? Bikin gedung baru, atau perkuatan gedung lama, atau penambahan lantai, atau apapun itu. Pokoknya permasalahan yang kompleks. Nah, ide penyelesaiannya itu semua harus berangkat dari mahasiswa. Solusinya apa? Ada opsi-opsi nanti. Jadi kayak konsultan mau dapat pekerjaan aja, nanti dia paparan gitu ya, presentasi pendahuluan, presentasi antara, presentasi akhir, setiap waktunya, setiap termin itu. Nah, tapi di antaranya itu setiap minggu harus paparan di depan dosen pembimbing gitu supaya nanti bisa selesai solusi yang Anda tawarkan itu jadi selesai dalam satu semester. Misalnya bikin gedung nih, ada material yang gedung yang mau direncanakan gedung biasa, gedung beton perkuliahan misalnya. Terus solusinya tuh dibuat. Oh, ini ternyata di daerah Indonesia Timur ini kebanyakan
baja misalnya. Oh, jadi harus diganti dengan material baja. Nah, itu kan jadi satu masalah baru. Bisa diangkat. Jadi kalian nanti mendesain satu gedung baja untuk gedung perkuliahan sekian lantai. Tergantung datanya berapa lantai. Harus sesuai dengan data real. Jadi nanti Anda tinggal cari data proyeknya seperti apa. Kalau mau bikin jembatan, nanti yang penting teman-teman punya data konturnya, kontur sungai misalnya, kontur jalan, simpangnya atau gimana gitu ya. Nanti kita punya masalah, masalahnya apa? Masalahnya kita membuat jembatan baru menghubungkan jalan yang satu dengan jalan yang lain. Itu satu permasalahan yang kompleks dianggapnya. Kemudian nanti bagaimana pemecahan masalahnya? Ya, berarti kita harus punya tenaga ahli struktur, tenaga ahli transport, geoteknik, keairan gitu ya. Nah, nanti di situ ada 3 atau 4 dosen yang terlibat. Masing-masing dosen ini mewakili satu bidang. Nah, nanti Anda harus buat juga yang bertanggung jawab di bidang apa, siapa. Misalnya satu kelompoknya 5 atau 6 orang. Misalkan 5, ini ada 40 ya, sehingga saya ada 40. Nah, kalau ada 40, berarti misalkan dibagi per 5 orang. Berarti satu timnya 5 orang. Nanti akan ada 8 kelompok. Nah, dari 5 orang itu 2 orang misalkan ke struktur atas, struktur bawah, 2 orang. Kemudian nanti ada satu yang manajemen proyek. Kalau jembatan misalkan bisa 6 orang, bisa bisa 7 orang gitu ya. Ya tergantung dibagi-bagi aja sesuai dengan pedoman. Nah, di sini pokoknya tujuan mata kuliah ini adalah menyelesaikan permasalahan kasus secara berkelompok. Intinya itu. Nah, kasusnya sendiri ya itu yang teman-teman harus cari. Jadi punya data apa nih? Makanya bentuk dulu kelompoknya. Kemarin itu saya minta bentuk kelompok dulu. Kelompoknya 5 orang kah, 6 orang, 7 orang ya. Nah, nanti kan ada yang punya data di situ. Mau terkait bidang struktur, bikin gedung silakan. Mau bikin dermaga silakan. Bikin jembatan silakan. Jalan juga silakan. Banyak 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 kasus bangunan keairan juga boleh. Nah, kemudian sumber datanya harus dari project real ya. Dari sumber data primer atau sekunder, pokoknya ini harus menggunakan data yang realnya. Nah, dalam aspek penyelesaian, mahasiswa ini sebagai subjek pemeran utama. Jadi setiap minggu itu ada pertemuan dengan dosen pembimbing semua. Jadi ada pertemuan. Nah, setiap minggunya itu menyampaikan progres apa yang sudah dikerjakan. Misalkan minggu ini harus dimulai cari kelompok, kemudian punya data. Nah, minggu depan itu sudah harus punya masalah dari data ini. Kira-kira masalah apa yang akan diangkat, disusun gitu, kayak semacam kita kayak bikin KAK-nya sendiri. Dalam satu semester ini kita akan menyelesaikan proyek apa, karena ya teman-teman sendiri yang jadi pemeran utamanya gitu. Nanti setiap pekan presentasi di depan dosen seolah-olah ini apa ya, PPK-nya gitu kalau misalkan di dinas atau apalah gitu ya. Jadi nanti ada semua dosen kumpul di setiap pertemuan setiap minggu, tapi tidak melakukan penilaian. Yang dilakukan penilaian itu nanti ketika presentasi pendahuluan, antara, dan akhir. Hanya 3 itu dilakukan penilaian. Nah, setiap mahasiswa di sini dituntut untuk menyelesaikan kasus dan dengan cara memberikan rekomendasi solusi. Jadi kan kayak misalkan gedung, kemudian gedung kan nggak satu solusinya. Ada alternatif. Ini pertama pakai beton, kedua pakai baja, dengan pertimbangan apa? Masing-masing memberikan matriks penilaian. Nanti untuk struktur bawahnya kalau pakai pancang sekian, kalau pakai borpel gini kondisinya, atau pakai pondasi dangkal gini. Nah, artinya kan ada alternatif-alternatif solusi yang teman-teman bisa tawarkan, yang itu harus dipaparkan setiap minggunya ke dosen pembimbing. Ya, jadi nanti berdasarkan data, kalian harus buat alternatif solusi. Nah, dalam penyelesaiannya, proyek ini dikerjakan secara berkelompok. 5 sampai 10, tapi nggak boleh 10 ya, kebanyakan
5 sampai 6 6 atau lah 6 orang boleh. 6 sampai kalau bikinnya jembatan boleh sampai 8 orang. Kalau bikinnya yang di luar jembatan enggak. Ya, mau bikin jalan baru, bikin gedung baru, mau bikin bangunan keairan apa, itu 6 orang maksimal. Tapi kalau bikin jembatan 8 orang maksimal. 6 orang juga bikin jembatan ya boleh gitu ya. Nah, ini harus selesai dalam 1 semester. Kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan di hadapan dosen pembimbingnya. Mungkin antara 3 sampai 4 dosen ya. Nah, ini alurnya. Jadi mahasiswa kontrak dulu mata kuliah capstone, memilih kelas topik. Jadi nanti kesepakatan dulu nih, saya mau bidang apa gitu ya. Lalu nanti sambil dibentuk kelompoknya 5 sampai 10 di pedoman, tapi pelaksanaannya kita hanya mengizinkan 5 sampai 6. Nah, untuk jembatan boleh sampai 8 maksimal. Lalu nanti mahasiswa menentukan topik kajian, mengumpulkan data ya. Jadi datanya semua itu dari mahasiswa. Bagaimana bisa mendapatkan data tanah, bisa mendapatkan data topografi, itu semua dari mahasiswanya. Tidak ada setiap pekan itu dosen tuh ngajar di kelas, nggak ada. Yang ada teman-teman presentasi ke dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian nanti baru setelah teman-teman menyusun daftar mahasiswanya per kelompok, prodi menentukan susunan dosen pendamping. Jadi dosennya siapa belum tahu. Tergantung dari proyek apa yang akan digarap, bidang apa yang akan digarap. Makanya nama kelompok dan bidangnya harus ditulis duluan. Kelompok 1 terdiri dari 6 orang. 6 orang akan menggarap proyek jalan misalnya. Oke, nanti prodi akan memplot dosennya yang terlibat di situ siapa aja. Mungkin akan ada dosen transport, akan ada dosen keairan untuk menghitung drainasenya, atau ada MRK-nya mungkin ya, tergantung. Nah, nanti kalau sudah dosen diplot, ada surat tugas untuk dosennya untuk menghandle kelompok berapa yang dia ditugaskan. Baru nanti masing-masing kelompoknya mengolah data, mempresentasikan setiap pekan di hadapan tim dosen pendamping. Lalu nanti presentasi pendahuluan, kemudian nanti ada presentasi antara, ada presentasi akhir. Setiap presentasi kalau tidak memenuhi ekspektasinya diulang, ya. Barangkali ada presentasi antara yang atau pendahuluannya kurang meyakinkan, ya nanti diulang aja. Karena di presentasi pendahuluan antara dan akhir itu dilakukan penilaian, jangan sampai kan nilainya jadi jelek gitu. Makanya harus dipersiapkan. Cara persiapannya ya setiap minggu kita ketemu. Nah, setiap minggu itu asistensinya. Nah, di sini diagram alir pelaksanaan capstone. Nah, minggu ke-1, tapi ini untuk yang reguler. Nah, teman-teman itu cuma sampai minggu 12 dan udah berjalan 2 minggu. Jadi mungkin tinggal 10 minggu lagi gitu. Tapi kalau capstone tahun kemarin sih bisa diperpanjang khusus untuk ke akhirnya, ke presentasi akhir. Tapi presentasi antara harus sudah selesai di 10 minggu itu. Untuk presentasi akhir bisa kita mundurkan lah, ada waktu beberapa minggu untuk ngejar supaya tetap 12 minggunya itu terpenuhi. Nah, ini yang dikunci nih. Tahap 1 itu diakhiri dengan presentasi pendahuluan. Tahap 2 diakhiri dengan presentasi antara. Itu di UTS mestinya tahap 2. Nah, tahap 3 itu di presentasi akhir. Jadi timeline ini dipegang, walaupun ini untuk yang reguler, tapi sementara ya pegang dulu aja. Yang penting poinnya, pemilihan konsentrasi bidang, mau bidang apa, maksudnya proyek apa yang akan digarap, kemudian pembentukan tim, baru pengumpulan data, ya. Jadi nanti tolong disampaikan di grup WA, itu sampaikan kelompok 1, leadernya siapa, bidang yang akan digarapnya siapa, anggota timnya siapa gitu ya. Jangan dicuekin, itu WA udah berkali-kali. Nah, ini prosedur pelaksanaannya, silakan nanti sambil dibaca aja. Nah, penulisan laporan. Nah, ini laporan. Nanti setiap paparan ada laporan pendahuluan antara dan akhir, isinya ini, minimal inilah. Kalau misalkan punya template yang lebih baik, silakan. Tidak mengunci harus seperti ini. Tapi kalau mau nggak tahu datanya gimana, ini aja pakai. Jadi di pendahuluan isinya ada terkait dengan deskripsi pekerjaan, kemudian datanya apa saja, rencana penyelesaiannya bagaimana dibuat ya untuk rencana 1 semester. Struktur organisasi itu nanti organisasi pekerjaan.
siapa yang jadi tim leader, siapa yang menjadi tenaga ahli struktur, tenaga ahli geoteknik, tenaga ahli manajemen konstruksi, siapa, sampaikan di situ. Yang menghandle bertanggung jawab drafter siapa, terus untuk RAB siapa, gitu. Semua harus ada, semua harus terisi. Tapi bukan berarti si A misalnya hanya bertanggung jawab struktur, kemudian hanya mengerjakan struktur, enggak. Tapi nanti saat presentasi dia yang bertanggung jawab penuh untuk bidang itu. Tapi pengerjaannya semua bareng. Jadi jangan sampai si A itu cuma paham strukturnya doang, yang B cuma paham geoteknya doang, kan nggak gitu. Ya, ya secara global projectnya harus tahu, walaupun detail pelaksananya nanti ya dia yang paling paham gitu. Yang ditunjuk sebagai penanggung jawab itulah yang bertanggung jawab harus paling paham gitu. Karena semua dosen pun, walaupun dosen ada 3 bidang, dosen itu memberikan penilaian ke semuanya. Ada 6 orang satu kelompok, ya 6 orang itu dinilai oleh masing-masing dosen gitu. Jadi tidak ada dosen juga hanya menilai struktur, ya nggak gitu ya. Hanya menilai geotek karena dosen geotek, nggak gitu. Nah itu harus disampaikan di dalam struktur organisasi. Lalu nanti rencana waktu penyelesaian, timeline, dalam bentuk bar chart gitu. Itulah. Nah, untuk laporan antara akhir itu sudah teknis. Baru nanti ada kriteria desain, metode pekerjaan, analisis pembahasan, kesimpulan. Nanti itu dibimbing oleh dosennya saja. Ya dosen masing-masing dosen pembimbing siapa yang diplot berarti teman-teman bimbingannya ke dosen itu gitu ya. Untuk penyelesaian antara dan akhir gitu. Nah, untuk laporan pendahuluan bisa dicari dulu lah dari sekarang. Kelompoknya siapa, datanya apa saja yang diperlukan. Silakan dicari dari sekarang. Tapi nanti konsultasi dengan dosen, kira-kira data apa nih yang kita butuhkan. Kalau mau bikin gedung, ya minimal utamanya itu data gedungnya harus punya dulu. Data arsitektural ya, bukan gambar struktur, tapi gambar arsitektural gedung. Nah, itu harus punya dulu. Baru nanti kelengkapan yang lain bisalah di edit-edit atau gimana. Misalnya data tanahnya nggak ada, yang ada hanya data tanah di proyek lain gitu. Ya kita ubah-ubah aja covernya atau apa, seolah-olah itu data tanah di proyek yang benar ini gitu ya. Boleh nama proyeknya diganti, misalnya nama gedungnya nggak boleh muncul sama ownernya gitu, diganti nama gedungnya silahkan. Yang penting itu alurnya simulasi ini seolah-olah seperti kalian itu bikin desain gedung baru gitu ya. Ada masalah real, nah seolah-olah kayak gitu. Diatur aja supaya flow-nya jadi bagus gitu ya. Nah, nanti teknisnya ketika presentasi pendahuluan masing-masing kelompok itu menyampaikan sekitar 34 sampai 40 menit, dibarengi nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Itu ada di pekan keempat, tapi kalau kita mungkin nggak akan pekan keempat, bisa pekan depan atau ya maksimal sih di pekan keempat, tapi kalau misalkan bisa lebih cepat lebih bagus. Misalnya minggu depan presentasi pendahuluan itu malah bagus ya. Dan setiap presentasi pendahuluan atau antara atau akhir nggak harus ada bersurat resmi gitu, nggak. Itu perjanjian aja dengan dosennya. Pak, minggu depan kita presentasi pendahuluan. Oke, tapi nanti bilang ke prodi, bilang supaya nanti masing-masing dosen dikasih form penilaian. Soalnya kalau yang pertemuan setiap minggu itu nggak ada form penilaian karena tidak dinilai di situ. Itu kayak asistensi aja. Kemudian nanti mau antara sama lapor lagi ke prodi, kita akan lapor ke Pak Ajis gitu ya. Kita akan masuk ke presentasi antara, nanti Pak Ajis akan memberikan form penilaiannya ke dosen gitu. Gitu. Termasuk nanti laporan akhir ya. Nah, ini lihat, pelajari apa-apa yang menjadi poin penilaian. Nah, kalau misalkan kita nih nggak terlalu aktif atau nggak terlalu menonjol gitu ya di dosen, nanti dosen agak susah juga melakukan penilaian karena di sini kita harus melakukan penilaian terhadap penguasaan materi, pengetahuan umum, terus materi laporannya, kemudian penampilan presentasi. Nah, itu lumayan banyak komponen penilaian gitu ya. Jadi nanti tolong usahakan kerjakan project ini semaksimal mungkin gitu. Supaya nanti kita bisa masing-masing dosennya memberikan penilaian yang objektif lah gitu. Nah, ini ada lampiran-lampiran eh, untuk lembar asistensi ya. Nah, setiap minggu kalau dilakukan bimbingan asistensi harus dituliskan di dalam berita acara. Harus ada berita acara setiap asistensi.
Nanti penilaiannya besar dari sini. Mahasiswa nanti masing-masing harus tanda tangan yang hadir dan harus hadir ya. Kemudian nanti tanda tangan dosen. Kalau ada 3 dosen, ya minta 3 tanda tangan dari dosen. Yang hadir dosennya satu, minta ke satu dosen aja. Minta kalau dua, minta kedua dosen yang hadir, gitu. Ya, harusnya semua hadir. Idealnya itu semua hadir. Mau dosen, jadi nanti ada dosen koordinator. Dosen koordinator itu yang dosen dosen satunya itu sebagai dosen koordinator. Itu yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran proyek ini. Baru nanti dari pihak mahasiswanya, tim leadernya yang paling bertanggung jawab. Gitu. Nanti masing-masing tanda tangan semua. Ya, setiap satu pertemuan bikin aja satu berita acara. Karena kan nanti juga akan banyak masukan-masukan ya. Jadi satu lembar ini, kalau ada 10 pertemuan dengan dosen, ya mungkin ada 10 lembar gitu. Dan nanti ini nanti dilampirkan di dalam laporan untuk lembar asistensinya. Nah, ini komponen penilaian yang nanti dilakukan oleh setiap dosen. Melakukan penilaian presentasi pendahuluan, antara, akhir, kemudian nanti dirata-ratakan, nilai akhirnya berapa. Ini dari setiap dosen nih, kalau ada 3 dosen, nanti nilai akhirnya berupa angka berapa. Nah, lalu terakhir nanti dosen koordinator yang mengubah nilai akhir tadi dari angka menjadi huruf A, B, A, B, B, C, C, D, atau E gitu ya. Nah, harapannya kan bagus nilainya gitu. Jadi nanti semua dosen juga akan memberikan rekapitulasi ya, tanda tangan di sini gitu terkait dengan eh, penilaian dari masing-masing mahasiswa. Semua dosen di tim itu menilai semua mahasiswa, nggak cuma bidangnya saja gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, dalam satu proyek, misalnya perencanaan jembatan. Nah, boleh nggak dalam satu tenaga ahli itu diisi oleh 2 orang gitu, Pak? Tapi dengan 2 kasus yang berbeda. Contoh, di jembatan misalnya tenaga ahli geotekniknya ada 2, yang satu perencanaan abutmen, yang satu lagi mungkin TPT di jalannya gitu, Pak. Boleh, silakan. Diatur aja nanti sama tim leadernya, kemudian nanti komunikasikan dengan dosen koordinator dan dosen pendamping yang lain. Pokoknya satu tim ini maksimal 5 sampai 8 orang untuk jembatan ya. Kalau di luar jembatan maksimal di 6 orang. Nah, dari 5 atau 6 orang ini diatur aja. Nah, tim leader pun bertugas sebagai tenaga ahli apa gitu. Bukan tim leader terus tidak bertanggung jawab. Tapi tim leader bertanggung jawab juga di bidang tenaga ahli apa. Misalkan sebagai tenaga ahli struktur bawah, oke, berarti plot struktur bawahnya 2 orang. Struktur atasnya 1 orang misalnya. Kemudian ada orang drainase yang bertanggung jawab drainasenya 1. Transportasinya 1. Nah, kan udah ada 5 gitu ya. Nah, nanti terkait dengan gambar, laporan, itu semua barengan. Itu harus harus apa ya? Harus diatur-atur lah ya. Silakan aja diatur-atur, dibicarakan dengan dosen pembimbing. Kira-kira formulanya harus seperti apa gitu. Silakan kalau itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau batas submitnya kira-kira kapan, Pak? Supaya mungkin nanti bisa dikomunikasikan sama teman-teman, Pak. Hari ini udah harus terbentuk nama kelompoknya. Hari ini saya tunggu karena nanti minggu depan kan sudah harus keluar surat tugas dosen. Jadi dosen nanti teman-teman bisa langsung bimbingan dengan dosennya hari hari Senin. Kan hari Sabtu nanti bisa jadi paparan pendahuluan gitu ya. Jadi dalam waktu 1 minggu, nah nanti bisa kira-kira eh 1 minggu ini lumayan kan, bisa ada pertemuan berapa kali gitu dengan dosen pembimbing itu. Hari ini udah harus submit karena akan dibuatkan surat tugas ke dosennya. Berarti topik harus dipilih hari ini ya, Pak? Atau misalnya Ya, topik boleh diobrolin dulu sama yang lain gitu, Pak? ya hari ini. Karena kan dosen ini mau diplot siapa tergantung topiknya. Ya teman-teman mau bidang gedung, cuma gitu aja. Gedung, jalan, keairan, atau jembatan. Hanya 4. Tentukan itunya dulu. Data belum punya ya nggak apa-apa. Kan datanya memang belum dapat. Harusnya kelompoknya kemarin. Nah, ketika kelompoknya kemarin udah terbentuk, nanti saya mau
sampaikan lagi untuk mencari data gitu. Cuma kan nggak ada aja data nama-nama kelompoknya. Cuma tetap harus minggu ini harus selesai gitu. Silakan disusun aja. Kan lumayan ya hari ini full misalnya sehari, besok juga bisa diskusikan gitu ya. Cepet kok kalau dikerjain. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak izin bertanya Pak, Ya. untuk syarat ketentuan jika ngambil gedung itu ada syarat-syarat tertentu nggak ya Pak? Eh, yang tadi aja paling. Pokoknya dia berangkat dari kasus real aja. Misalnya gedungnya cuma 2 lantai. Tapi kenyataannya dia mau ditambah nih, nambah 1 lantai. Nah, kan permasalahannya jadi penambahan lantai gitu. Bisa, nggak masalah kok. Kita sebetulnya nggak ada batasan-batasan. Cuma, sorry. Nah, bangunan sipil itu kan 3 lantai ke atas ya. Kalau misalkan mau cari data ya jangan 1 lantai atau jangan 2 lantai lah, terlalu rendah gitu. Kecuali gedung 2 lantai ini yang mau dirubah jadi 3 atau jadi 5 lantai misalnya gitu. Itu boleh, silakan. Selebihnya sih nggak ada batasan. Ya. Kalau jembatan lebih ke jalan raya. Ya. Jembatan raya, jangan jangan jembatan orang. Jangan JPO, tapi carinya jembatan yang memang untuk kendaraan. Ya. Dermaga boleh kalau ada. Pak, izin bertanya, Ya. kalau terkait transport, datanya hasil dari data survei itu bisa nggak ya, Pak? Bidang desain apa yang direncanakan? Menghitung ini, Pak, apa namanya level of service. Oh, kalau gitu bukan desain. Oh, bukan ya? Kalau desain tuh kayak bikin jalan baru atau apa? Kalau analisis analisis gitu nanti jatuhnya di karya ilmiah aja. Oh, oke, Pak. Baik. Jadi kalau capstone desain itu ya harus desain gitu. Kalau nanti terkait dengan analisis simpang, level of service dan lain-lain, tingkat saturation itu nanti belakangan di karya ilmiah. Izin Pak, Ya, mau bertanya Pak. Ya, kalau misalkan ini saya ada case Pak terkait tower rubuh ya Pak ya. Terus kita mau relokasi tower, bisa, merencanakan dari bawah, struktur bawah sama struktur atas itu bisa ya Pak ya? bisa, bisa. Tower silakan. Oke, Itu oke, masuknya ke struktur gedung aja. Nanti tower O- perencanaannya. oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ini di chat ada 4 orang, boleh. Boleh kalau mau ada 4 orang juga boleh. Silakan kalau memang nggak ada lagi anggota kelompoknya ya sudah. Silakan saja gitu. Tahun kemarin ada yang bertiga juga jalan bisa. Cuma ya jadi maksudnya apakah skopnya yang disesuaikan kalau memang berat ya. Tapi kalau desain biasa mestinya berempat juga bisa. Kalau misalkan biasanya kalau terlalu sulit ya skopnya yang diatur gitu. Pak, kalau misalkan izin bertanya, kalau misalkan eh, apa perumahan gitu, proyek perumahan, pemukiman gitu masuk juga nggak Pak atau Enggak sih, yang lain kalau aja? perumahan enggak. Gedung yang besar, gedung perkantoran misalnya gitu, kuliah gitu ya. Kayak perencanaan jalannya gitu Pak. Kalau kalau perumahan gitu kita enggak, biasanya enggak sih. Nanti dicari lagi aja data yang lain lagi. Kalau pembangunan pabrik warehouse gitu juga berarti nggak bisa ya Pak? Kalau pabrik kan besar ya. Ya termasuknya besar sih, cuman nggak ke atas Pak, lebih ke luasan mungkin ya Pak. Nanti didiskusikan aja deh dengan dosennya. Kan dia juga sebetulnya ada lantai mezaninnya mungkin ya. Ya mirip-mirip 2 lantai, tapi besar ya. Ya lebih ke Biasanya luas. yang dilihat itu sebetulnya bukan jumlah lantainya banget, tapi tingkat tingkat kompleksitasnya. Nah, kira-kira di dalam gedung itu ada komponen apa saja gitu. Kalau misalkan warehouse berarti kayaknya cuma 1 portal gitu, simetris, paling dikasih mezanin, eh baja ya berarti ya kalau gitu ya. Ya nanti bisa didiskusikan aja sih Iya betul sebetulnya. Pak.
Bisa Oh, berarti didiskusikan. Barangkali nanti justru fokusnya malah di tanah misalnya. Bikin aja kasusnya seolah-olah tanahnya jelek banget gitu. Kayak kalau di Bandung tuh di Gede Bage misalnya. Wah ini atasnya cuma warehouse nih, tapi ke bawahnya ada yang rumit. Atau dia warehouse tapi di perbukitan misalnya. Jadi nanti ada tambahan kasus. Oh tadi harus bikin DPT-nya, dinding penahan tanah, harus bikin fondasi dalam misalnya gitu. Atau di daerah tersebut ada potensi likuifaksi gitu. Jadi nggak apa-apa kita pakai data warehouse, tapi ada kasus lain yang ditonjolkan. Itu boleh. ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, 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 ya. Nanti dia tinjauan ininya ke bidang apa ya? Jembatan kendaraan gitu ya. Kayaknya malah ini bagusnya dipakai di karya ilmiah deh. Soalnya ini kompleks tapi bukan ranah desain gitu. Tapi ini untuk karya ilmiah semester depan ini malah bagus. Ya itu aja. Ya itu aja. Jadi nanti bikin jembatan baru karena kasus jembatan yang lamanya rubuh gitu. Itu aja malah malah bisa dipakai. Untuk caption lebih baik pakai yang ini. Nanti yang kasus yang Sumarekon tadi diangkatnya di karya ilmiah itu malah malah bagus. Yuk, oke ada lagi? Kalau nggak ada lagi bisa langsung dibentuk aja. Nanti silakan teman-teman diskusi internal ya. Lalu nanti sampaikan di grup WA kelompok siapa, ketua tim leadernya siapa tim leadernya, kemudian bidangnya akan bidang apa, supaya nanti kita bisa langsung garap pembentukan kelompoknya, plotting dosennya, kasih surat tugas. Senin atau Selasa teman-teman udah bisa bimbingan ke dosen yang bersangkutan. Nanti kita kabari tim kelompok siapa, dosennya siapa saja. Nanti kita kabari segera. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan diselesaikan untuk tugasnya, dibentuk kelompoknya, dan segera dikabari di grup WA. Oke, kalau tidak ada lagi yang akan didiskusikan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.
naonnya Halo, Ya, Halo Kang. Ya, mau share apa emang Kang Keval? Mau share ini data. eh, Hmm. ayo siap Kang, di mana aja? Eh, kayaknya harus ada yang di-share Kang Hendri atau by ini aja, by lisan. Kalau by lisan siap Kang. WhatsApp aja kali ya. Saya lagi di sekolah anak nih, jadi rada susah. Oh, Iya. siap. Ya paling tadi kalau saya ngikut kuliah ya Kang, maksudnya kan tadi Kang Trian juga nanya ya, Kang Keval juga nanya. Ya tadi Kang Keval apa yang jembatan itu ya Kang ya, yang lebarnya 5 meter berarti ya? Hmm. Oh itu berarti jembatan kendaraan ya Kang Keval ya? Dipastiin udah apa pastiin buat kendaraan itu ya?